Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Kembali kita bertemu dalam mata kuliah pengembangan ekstrakurikuler sekolah dasar. Pada kesempatan ini kita akan membahas panduan teknis kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar. Adapun tujuan panduan pengembangan ekstrakurikuler di sekolah dasar setidaknya ada 4. Yang pertama, memberikan acuan operasional dalam mengembangkan program. Yang kedua, memberikan acuan operasional dalam pelaksanaan dan penilaian. Yang ketiga, memberikan acuan operasional dalam pembinaan berkelanjutan. Dan yang keempat, sebagai acuan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan ekstrakurikuler wajib. Itu tujuan panduan teknis pengembangan ekstrakurikuler SD. Pertanyaannya, kenapa ekstrakurikuler itu? Ada 4 alasan kenapa ekstrakurikuler dikembangkan di sekolah dasar atau di setiap satuan pendidikan. Ada 4. Pertama, amanat undang-undang. Kedua, pendidikan harus holistik. Yang ketiga, anak unik, potensinya berbeda, dan tuntutan ke masa depan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bahwa ekstrakurikuler itu penting diadakan di sekolah karena sesuai dengan amanat undang-undang. Pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana disebutkan di situ bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional ini, maka salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan menyelenggarakan ekstrakurikuler di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, bahwa pendidikan itu harus dapat menghasilkan insan-insan yang cerdas, komprehensif, dan kompetitif. Maka peserta didik harus memiliki kemampuan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan kinestetik. Spiritual itu kecerdasan yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan. Intelektual, kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan daya pikir seorang peserta didik. Kemudian emosional adalah kecerdasan seorang peserta didik dalam merespon aktivitas atau kejadian. Sedangkan kinestetik berhubungan dengan perilaku yang dimunculkan oleh peserta didik. Berikutnya, bahwa alasan ekstrakurikuler itu penting karena pendidikan itu harus holistik, harus menyeluruh, ya. Tidak hanya kegiatan pendidikan itu di dalam sekolah, di dalam KBM di kelas, tapi bahwa pendidikan itu harus menjadi budaya sekolah, bahwa pendidikan itu harus diselenggarakan juga di luar sekolah, di luar pembelajaran di kelas. Nah, itulah yang dinamakan dengan ekstrakurikuler. Lebih dari itu juga, bahwa pendidikan juga harus terus berlangsung, bahkan menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan peserta didik sehari-harinya. Lalu apa yang dimaksud dengan ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler kalau dari bahasanya, dari kata-katanya diambil dari 2 kata, ekstra dan kurikuler. Ekstra artinya kegiatan luar. Kurikuler artinya kurikuler. Komponen-komponen pendidikan yang harus ada, yang harus dipelajari. Nah, ini ekstra berarti yang harus dipelajari di luar.
Maka secara istilah ekstrakurikuler itu adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan bimbingan konseling untuk pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minatnya melalui kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Ada 4 fungsi ekstrakurikuler. Pertama adalah untuk mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri. Dia punya potensi, punya minat, punya hobi, punya bakat. Nah, itu dikembangkan. Yang kedua, ekstrakurikuler adalah untuk supaya peserta didik memiliki jiwa sosial. Ya, bisa bergaul dengan masyarakat. Ya. Dan yang ketiga, bahwa ekstrakurikuler berfungsi sebagai pendidikan rekreatif. Jadi ekstrakurikuler ini harus menyenangkan, harus merefreshing diri gitu ya. Dan yang terakhir adalah menyiapkan peserta didik untuk karir mereka di masa yang akan datang. Tetapi perlu diingat bahwa ekstrakurikuler ini tidak boleh lebih dari 17 jam pelajaran, karena menurut penelitian bahwa kegiatan yang lebih dari 17 jam pelajaran itu akan menurunkan nilai dan kondisi peserta didik secara keseluruhan. Ada 6 prinsip ekstrakurikuler yang bisa kita ketahui bahwa ekstrakurikuler itu harus menyenangkan. Tidak boleh anak ikut ekskul dia bete, dia bosan. Dia harus senang. Yang kedua, bahwa ekstrakurikuler itu harus melibatkan secara aktif peserta didik. Jadi berarti lebih banyak praktek daripada teorinya. Yang ketiga, bahwa ekstrakurikuler ini merupakan pilihan kesukaan seseorang peserta didik kepada bidang-bidang tertentu. Yang keempat, bahwa ekstrakurikuler itu ya meningkatkan etos kerja agar lebih baik, lebih meningkat. Yang kelima, bahwa ekstrakurikuler memiliki prinsip harus bermanfaat untuk masyarakat. Yang terakhir, bahwa ekstrakurikuler itu bersifat individu. Ya, dia butuh untuk kehidupan dia di masa yang akan datang. Nah, ini format kegiatan ekstrakurikuler, ada yang bersifat bersama-sama, gabungan ya. Klasikal itu berarti pelatih dengan peserta didik, kemudian kelompok itu berarti di kelompok-kelompokan, dan yang keempat adalah bersifat individu, masing-masing individu. Ini bidang-bidang ekstrakurikuler, ada seminar, lokakarya, pameran, bazar, krida, karya ilmiah, lomba prestasi, dan seterusnya. Yang kedua, bidang ekstrakurikuler yang kedua adalah olahraga, UKS, kerohanian, seni budaya, pramuka, minat khusus. Nah, pembimbing ekstrakurikuler itu sesuai kemampuan dan kewenangannya, diatur oleh pendidikan, oleh tenaga pendidikan, dan mereka adalah profesional. Penilaian kegiatan ekstrakurikuler itu dibagi atas 3 bagian. Pertama, waktunya. Penilaian ini dilakukan selama 1 semester. Kemudian yang kedua, ekstrakurikuler itu bentuk penilaiannya ada 2, kualitatif disertai deskripsi. Ya, misal seseorang mengikuti kegiatan kesenian, peserta didik sudah mampu memainkan gitar, gitu ya. Kemudian bentuk laporannya. Nah, laporannya ini dilaporkan kepada kepala sekolah dan pemangku kepentingan. Nah, ini kepramukaan wajib ya, dari jenjang SD sampai SMA. Kemudian olahraga dan UKS ini bagian dari ekstrakurikuler pilihan. Kemudian kerohanian juga ekstrakurikuler pilihan. Kemudian kesenian juga pilihan. Minat khusus ya, ini orang-orang yang punya kemampuan lebih dari peserta didik lainnya, dia harus diberikan biasanya memilih ekskul yang minat khusus. Nah, kunci keberhasilan ekstrakurikuler ada 3, komitmen, kemudian menjalin kerjasama, dan konsisten, dilakukan secara terus-menerus. Itulah yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Bila ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui media WA atau WhatsApp, atau melalui website pjjumt.ac.id. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jaga terus kesehatan kalian ya. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.